Nah, ya, syab. Jadi manusia itu dari lemah semakin kuat. Pertama sabi, bayi nggak bisa apa-apa, jalan nggak bisa, makan harus dibantu, minum juga begitu, bicaranya masih belajar. Itu ketika sabi. Menginjak tamyiz sudah mulai agak pintar, balik sudah mulai kuat, tubuhnya sudah mulai kuat. Nah, Islam itu awalnya lemah, bukan hanya lemah. Sebelum datangnya Islam, dikatakan bumi ini al-ard qabla al-bi'tsah itu muzlimah, gelap. Al-ard qabla al-bi'tsah itu muzlimah. Ya. Masih belum ada cahaya iman, masih belum nampak cahaya Islam, muzlimah, masih gelap. Makanya Nabi itu membawa manusia itu dari kegelapan menuju alam yang terang menderang. Karena memang bumi itu sebelum bi'tsah, sebelum Nabi diutus itu muzlimah, gelap. Wa anwarul iman ghaibah anil ard. Sedangkan cahaya iman itu masih ghaibah, masih belum nampak. Ghaibah, belum nampak, tidak ada. Maujudah indal malaikah. Cahaya iman itu adanya pada malaikat. Tidak ada dan tidak nampak di bumi, serta masih dalam keadaan muzlimah, masih dalam keadaan gelap, petang. Lalu kemudian falamma arsalallahu rasulahu tala'at bizuhurihi syamsul iman. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tala'at bi zuhurihi syamsul iman. Maka matahari keimanan itu sudah mulai nampak. Itu indal bi'tsah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastanara bihi, maka dari cahaya itulah lalu kemudian Islam semakin tampak, dan digambarkan oleh Nabi, nampaknya cahaya Islam itu seperti jazaan, seperti onta yang masih umur 5 tahun. Jadi mula-mula Islam itu nampak seperti onta, atau kalau sapi umur 2 tahun, masih muda, masih belum terlalu kuat, nampak ada, kekuatannya ada, tetapi tidak sempurna. Kekuatannya ada tapi tidak sempurna. Ya. Falam yazaliddin yadhhar syai'an fa syai'an. Setelah itu lalu kemudian mulai banyak pengikut Nabi, dan orang-orang yang beriman sudah mulai bertambah. Lam yazaliddin yadhhar syai'an fa syai'an. Maka agama ini sedikit demi sedikit semakin nampak dan semakin kuat. Itulah yang digambarkan dengan summa thaniyan, dari umur 5 tahun menginjak umur 6 tahun. 6 tahun tentu lebih kuat dari onta yang umur 5 tahun. Summa rubaiyan, dari 6 semakin kuat lagi masuk umur 7 tahun. Kalau sapi jazaan atau kambing kacang, jaza itu 2 tahun, saniyan itu 3 tahun, rubaiyan itu 4 tahun. Tapi kalau onta 7 tahun rubaiyan. Sadisan itu kalau onta 8, kalau sapi dan kambing kacang itu 5 tahun. Sadisan itu bukan 6. Ya.
Bazilan itu kalau onta masuk 9 tahun. Kekuatannya sudah sempurna. Kalau sapi dan kambing kacang 6 tahun. Ya, jadi umur yang sempurna, kekuatan yang sempurna pada sapi itu 6 tahun. 6 tahun. Makanya sapi kerapan, sapi yang dikerap itu mestinya umur 6 tahun. Karena 6 tahun itu umur kekuatannya sempurna. Nah, selanjutnya untuk sapi umur 7 tahun itu kekuatannya sudah mulai berkurang. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu kekuatannya sudah mulai berkurang. Bazilan, onta umur 9 tahun. Jadi Islam itu digambarkan seperti umurnya onta, sapi dan kambing. Dari bermula umur 2 atau 5 tahun untuk sapi, kekuatannya sudah mulai nampak, semakin kuat sampai bazilan, sampai dikatakan kalau onta sempurna kekuatannya seperti umur 9 tahun. Kalau sapi dan kambing kacang 6 tahun. Itu puncak kekuatan Islam. Ya, puncak kekuatan Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, lam yazalitin yazhar syai'an fa syai'an. Kekuatan Islam sudah mulai nampak. Mulai nampak di Mekah, tapi belum kuat. Seketika nampak, seketika lemah. Kuat, kadang lemah. Cahayanya kadang nampak, kadang tenggelam. Itu yang disebut dengan apa? Cahaya iman itu tolak fi sahab mutarakim. Karena cahaya iman itu nampaknya di sahabin mutarakim, di antara awan yang menumpuk. Jadi kalau digambarkan Islam pada masa Makkah itu seperti cahaya matahari yang nampak fi sahabin mutarakim, di antara awan yang menumpuk, sehingga ba'duhu ala ba'd, sehingga yadhhar marrah wa yakhfa marrah, kadang nampak, kadang cahayanya tenggelam, kadang cahayanya kuat, kadang lemah. Itu fi Makkah atau pada masa Makkah. Karena digambarkan cahaya Islam itu masih terhalang oleh atau tertutupi oleh awan sahab, awan yang menumpuk. Baru ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, disitulah cahaya Islam sudah mulai tampak dan kuat. Sudah tidak terhalang lagi oleh mendung. Nah, itu kalau digambarkan umurnya onta sudah mulai menginjak umur 9 tahun. Sudah menginjak umur 9 tahun. Setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah bersama para sahabat, di Makkah ada orang-orang yang lemah, al-mustad'ifuna bi Makkah. Di Makkah orang-orang mustad'ifun, orang-orang lemah. Di Madinah Nabi bersama para sahabatnya mampu menaklukkan kemudian kota Makkah dan diambil alih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waftatahal aqtar. Setelah ada beberapa penaklukan beberapa daerah yang dikuasai oleh baginda Nabi besar Muhammad, ghamaral ard biwujudi nurihi. Disitulah puncak kejayaan Islam di tangan para
Khulafa'ir Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu digambarkan kalau umurnya onta sudah mulai menginjak umur 9 tahun. Kalau sapi dan kambing kacang sudah mulai masuk umur 6 tahun, kuat. Nah, setelah itu, setelah masa kejayaan Islam, dha'ufal iman, iman itu sudah mulai menurun, sudah mulai dari yang semula kuat sudah mulai agak lemah. Apa alasannya? Limukhalafatihim, ketika mereka sudah mulai mukhalafah, sudah mulai menyimpang, sudah mulai tidak mengikuti ajaran dan syariat Islam, sudah mulai menjauh daripada agama. Maka bersamaan cahaya Islam dan iman itu sudah mulai agak redup. Itu kalau umurnya onta sudah mulai menginjak umur 10 tahun, sudah mulai agak tua, kekuatannya sudah mulai agak lemah. Islam begitu, iman begitu, dari mulai agak kuat hingga pada puncak kejayaannya di masa Khulafair Rasyidin. Setelah itu lalu kemudian banyak penyimpangan dan aliran-aliran sesat. Cahaya iman sudah mulai agak redup terus hingga kelak di akhir zaman Islam hanya tinggal nama. Islam, ma baqiyal Islam illa rasmuh, tidak tersisa daripada Islam kecuali hanya nama dan tulisannya. Pengikutnya sudah tidak ada, syariatnya sudah tidak tampak, dan pada akhirnya ketika tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah, disitulah kiamat akan datang. Maka kiamat tidak akan datang kecuali ketika sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu puncak di mana? Puncak hilangnya agama Islam. Setelah Islam mulai nampak kuat, masa kejayaannya mulai redup terus dan kembali muzlimah, kembali bumi dalam keadaan gelap gulita sebagaimana keadaan sebelum datangnya Islam dan iman. Innal Islama nadhifun fatanadhafu. Innal Islam sak temene agama Islam iku nadhifun, bersih. Islam itu bersih. Bersih dari apa? Minad danas, dari kotoran-kotoran. Ajaran dan syariatnya itu bersih. Jauh daripada kotoran yang menodai daripada agama Islam. Karena agama ini bersih, bersih murni, fatanadhafu, moko amriyo bersih sira kabeh. Fatanadhafu, moko amriyo bersih sira kabeh. Maka tanadhafu, bersihkanlah tubuh dan batin kalian, anggota lahir dan anggota batin kalian, bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari kotoran. Misal kalau makan, usahakan makan yang bersih. Selain bergizi, halalan thayyibah. Jadi makan itu halalan thayyibah. Halal dan bergizi, bersih. Karena kalau makan makanan yang kotor itu pasti akan membawa bakteri dan penyakit. Jadi tanadhafu, maka bersihkanlah pakaian kalian. Kalau pakai baju yang bersih. Kalau makan makanan yang bersih. Minum minuman yang bersih.
tempat kamar, rumah, usahakan tempat tinggalnya bersih. Jaga kebersihan lingkungan, tempat, pakaian, makanan, minuman. Tanadzafu itu membersihkan keadaan zahir, keadaan luar, dan bersihkan batin kalian. Wa bawatinikum, selain kita menjaga kebersihan tempat, lingkungan, kawasan di mana kita tinggal, pakaian kita, makanan kita, minuman kita. An-nadhafatu minal iman. Menjaga kebersihan itu termasuk daripada iman. Orang kalau mengaku iman kepada Allah, maka tempat tinggalnya akan bersih, kamarnya akan bersih, lingkungannya akan bersih, pakaiannya akan bersih, makanan minumannya juga akan bersih. Semuanya akan bersih. Jadi min akhlakil Islam, akhlak Islam itu nampak ketika seseorang bersih. An-nadhafatu minal iman. Karena Islam nazif, karena Islam itu bersih, maka pengikutnya juga harus bersih. Tidak seperti ajaran Majusi. Ajaran Majusi itu ajarannya memang berkotor-kotor dengan kotoran binatang, kotoran sapi yang didewa-dewakan, kotorannya diambil lalu kemudian diletakkan, dilumurkan ke muka dan seluruh tubuhnya. Itu termasuk dari ajaran mereka, umat-umat Majusi. Tapi agama Islam tidak mengajarkan kotor. Justru Islam itu nazif, fatanazzafu. Zawahirikum, anggota luar kalian, wa bawatinikum, dan batin kalian, hati kalian juga bersihkan dari apa? Dari syirik, dari hikit, dengki, iri, takabur, riya, ujub, ya. Itu takhalli, lalu kemudian tahalli. Jadi takhalli itu membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tidak baik, lalu kemudian tahalli mengganti dengan sifat-sifat yang baik. Itu tanazzafu, membersihkan hati. Yang takabur diganti dengan tawadu. Yang semula hati kita tamak terhadap dunia diganti dengan hati yang zuhud. Yang semula hati itu tidak istiqamah diganti dengan hati yang istiqamah. Itu takhalli, lalu kemudian tahalli, melepaskan menjauhkan hati daripada sifat-sifat yang tidak baik, dan lalu kemudian tahalli, mengganti dengan sifat-sifat yang baik. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhifun, karena sesungguhnya tidak masuk ke dalam sorga kecuali orang-orang yang bersih. Bersih luarnya, bersih batinnya. La yadkhulu, maksudnya la yadkhulu itu adalah tidak masuk lebih awal. Tidak masuk lebih awal. Bukan berarti la yadkhulu itu tidak akan masuk surga. Beda. Selama orang masih beriman kepada Allah, walaupun mereka pendosa, ahli maksiat, punya banyak dosa dan kesalahan kepada Allah, selama masih beriman kepada Allah, masih ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia harus dibersihkan dari dosa dan kesalahannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti nantinya akan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi akhir-akhir, jadi la yadkhulu, orang yang tidak bersih, masih berdosa, masih ada salah, masih kotor, tapi iman, dia la yadkhulu, tidak masuk surga lebih awal, karena dia harus masuk neraka dulu, harus dibersihkan dulu.
Baru ketika dia bersih, dia Allah keluarkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam sorga. Jadi la yadkhulu itu bukan tidak akan masuk sorga, tapi tidak masuk sorga lebih awal. Dia masuk sorga di akhir-akhir. Karena apa? Karena tidak bersih. Karena yang masuk sorga itu hanya yang bersih-bersih. Maka kalau ada orang beriman, orang mukmin tapi tidak bersih, maka dia masukkan. Maka Allah masukkan terlebih dahulu ke dalam neraka untuk membersihkan kesalahan dan dosa-dosanya, lalu kemudian Allah keluarkan dan Allah masukkan ke dalam sorga. Jadi la yadkhulu bukan tidak akan masuk sorga. Selama masih beriman kepada Allah, tidak masuk sorga lebih awal ma'al abrar dengan orang-orang yang baik. Fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifun. Islam itu nazif, bersih. Sorga itu nazif, bersih. Maka kalau ingin masuk sorga, menjadi pengikut Islam yang baik, maka bersihkan anggota luar dan batin kita, sehingga kelak kita Allah pantaskan menjadi apa? Menjadi penduduk sorga. Wallahu a'lam.